Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Dian yang bertugas di Poliklinik hari ini. Sebelumnya benar ini dengan Pak Gede ya Pak ya? Iya, benar. Usia 30 tahun Pak? Iya. Baik Bapak, berdasarkan anamnesis sebelumnya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kepala dan leher yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan pada area kepala ataupun leher Bapak. Mungkin dalam prosedur nanti agak sedikit kurang nyaman ya Pak ya, karena nanti mungkin saya akan sedikit meraba di area kepala dan juga leher, dan juga nanti saya butuh kerjasama Bapak untuk melakukan instruksi sesuai dengan apa yang saya katakan ya Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Ya. Baik Bapak, saya akan cuci tangan dan menyiapkan alat terlebih dahulu. Bapak bisa duduk di sini Pak ya. Baik, di sini saya sudah cuci tangan dan juga sudah menyiapkan alat. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kepala terlebih dahulu kepada pasien. Di mana pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada area kepala. Di sini kita inspeksi bentuk dan juga ukuran dari kepala pasien. Selain itu dapat juga dilihat pada area rambut, bagaimana warna rambutnya. Di sini didapatkan warna rambut hitam, penyebaran rambut, apakah adanya kebotakan pada satu sisi atau terdapat hilangnya rambut pada satu sisi. Selanjutnya kita juga dapat melakukan palpasi kepala pada pasien. Baik Bapak, saya akan melakukan penekanan atau perabaan pada area kepala Bapak. Saya mohon izin ya Pak ya, mungkin ada sedikit rasa kurang nyaman. Baik, di sini kita lakukan perabaan dan penekanan pada area kepala pasien. Kita lihat apakah ada benjolan atau lekukan. Bapak, apakah ada nyeri Pak ya? Tidak. Tidak ya Pak ya. Baik, kayaknya kita dapat melakukan penyisiran sedikit pada rambut. Apakah rambut mudah dicabut atau mudah rontok? Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan mata pada pasien, di mana pertama kita dapat meminta pasien untuk melirik ke atas. Baik Bapak, bisa melirik ke atas ya Pak ya. Selanjutnya pemeriksa di sini menarik kelopak mata bawah pasien dengan menggunakan kedua ibu jari. Di sini kita inspeksi pada area sklera dan juga konjungtiva palpebra. Lihat apakah adanya nodul, pembengkakan, dan juga lihat dari warna sklera apakah kekuningan atau adanya tanda-tanda infeksi. Selain itu dapat juga dilihat bagaimana pola vaskularisasi dari sklera. Selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan atau inspeksi sklera dan juga konjungtiva bulbar dengan cara di sini kita membuka mata pasien, di mana telunjuk menarik alis dan ibu jari menarik kelopak mata bawah. Bisa melirik sedikit ke atas sih Pak ya. Baik, di sini kita lihat hal yang sama juga. Kita lihat dari warna sklera apakah terdapat infeksi atau tidak. Di sini didapatkan warna sklera masih normal. Kan juga di sebaliknya, kan hal yang sama. Baik, di sini dapatkan tidak ada tanda-tanda kelainan. Baik, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada area wajah. Bapak bisa dibuka maskernya Pak ya. Baik, pada pemeriksaan wajah kita lihat bagaimana ekspresi pasien, apakah simetris atau tidak pada kanan dan juga kiri. Kita lihat apakah adanya gerakan involunter pada area wajah pasien, dan juga lihat apakah adanya pembengkakan ataupun benjolan. Selain itu, pada kulit wajah juga kita lihat bagaimana warna dari kulit wajah pasien, dan juga lihat apakah adanya kelainan kulit pada area wajah pasien. Di sini ditemukan tidak ada tanda kelainan. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada area telinga, di mana pada pemeriksaan telinga di sini pertama kita dapat melakukan nyeri tekan pada tragus terlebih dahulu. Baik Bapak, saya akan melakukan nyeri tekan ya Pak ya. Apakah ada nyeri Bapak? Tidak. Menekan pada tragus, apakah ada nyeri atau tidak? Selanjutnya di sini dapat memeriksa dari liang telinga dan juga dari membran timpani. Baik Bapak, saya akan memeriksa bagian telinganya Pak ya. Kalau tidak nyaman dikatakan ya Pak ya. Baik, di sini kita membuka dari liang telinga pasien. Selanjutnya kita lihat bagaimana liang telinga pasien.
Dan juga lihat bagaimana membran timpani pasien. Ditemukan membran timpani masih intak dan tidak ditemukan tanda-tanda kelainan. Hal ini dilakukan pada area kiri. Sama juga kita melakukan nyeri tekan pada tragus terlebih dahulu. Apakah ada nyeri Bapak? Tidak. Tidak ada ya Pak ya. Hal ini kita lakukan pemeriksaan pada liang telinga. Kita buka dari area liang telinga pasien dan juga melihat bagaimana liang telinga dan juga lihat membran timpani pasien. Di sini ditemukan normal, tidak ada tanda kelainan. Selanjutnya di sini saya akan memeriksa dari sinus paranasalis dan juga pada hidung. Pada sinus paranasalis ini saya akan melakukan penekanan pada sinus maxillaris, frontalis dan juga ethmoidalis. Baik Bapak, saya akan melakukan penekanan Pak ya. Jika ada nyeri bisa dikatakan ya Pak ya. Baik, dimulai dari sinus paranasalis. Apakah ada nyeri Bapak? Tidak. Tidak ya Pak ya. Ya, pada sinus ethmoidalis ada nyeri Bapak? Tidak. Ya, pada sinus frontalis. Apakah ada nyeri Bapak? Tidak. Baik, tidak ditemukan tanda-tanda nyeri atau tanda-tanda kelainan. Hanya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada area bibir. Di sini lihat pada area bibir apakah ada tanda-tanda kelainan, lihat juga warna bibir dan juga lihat apakah adanya ulkus atau adanya tanda-tanda kelainan yang lainnya. Selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan mulut dan juga gigi. Bapak bisa dibuka area mulutnya Pak, bisa dijulurkan lidahnya Pak. Pada area mulut kita lihat mukosa pasien dan lihat dari apakah adanya atrofi lidah, lihat bagaimana gerakan lidah pasien, bagaimana papil lidah dari pasien. Bapak bisa dibuka lebar lagi, ya, kita lihat dari area mukosa pasien masih temukan normal. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan gigi. Bapak bisa dibuka lagi mulutnya Pak, lidahnya bisa dikeluarkan. Baik, lidahnya masukkan lagi Pak ya. Bapak kita lihat bagaimana gigi pasien, apakah lihat bagaimana jumlah gigi. Lihat juga apakah adanya gigi yang hilang. Selanjutnya lihat juga pada area gigi apakah lihat juga bagaimana warna gusi dan juga lihat apakah ada tanda-tanda kelainan yang lainnya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tekanan vena jugular, di mana pemeriksaan tekanan vena jugular ini untuk mengetahui bagaimana tekanan dari atrium kanan pasien. Di sini saya sudah posisikan pasien berbaring terlentang dan juga sudah dengan melepaskan baju dan posisi dengan sudut 30-45 derajat. Di sini kita bisa minta pasien menoleh ke arah kiri. Ya Pak, bisa menoleh ke kiri Pak ya. Ya Pak. Di sini kita identifikasi terlebih dahulu dari vena jugularis eksterna dan juga vena jugularis interna pasien. Di mana pada vena jugularis eksterna, misalnya dia akan memotong dari otot sternocleidomastoideus medius dan terletak lebih superficial, sedangkan pada vena jugularis interna dia berjalan searah dengan otot sternocleidomastoideus. Baik, di sini kita dapat melakukan penekanan pada area vena jugular, di mana kita dapat melakukan penekanan pada area submandibular pasien, di mana saya kita lakukan pengurutan sedikit, kita kosongkan terlebih dahulu dari vena jugularnya, dan juga minta pasien untuk inspirasi biasa. Bapak bisa sekalian bernafas ya Pak ya, seperti biasa ya Pak ya. Selanjutnya kita lihat vena yang terisi waktu dari inspirasi biasa. Jika sudah dapat dari pengisian venanya, kita dapat tandai dengan pulpen. Selanjutnya di sini kita melakukan pengukuran, di mana kita sudah menentukan dari lapang dari angulus sterni. Kita letakkan penggaris. Kita letakkan penggaris dari angulus sterni secara vertikal, dan juga tarik garis dari area pengosongan tadi ke arah angulus sterni. Di sini didapatkan hasil 1 cm, di mana normalnya yaitu kurang dari 5 cm. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada kelenjar tiroid pasien. Yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan inspeksi terlebih dahulu, di mana pemeriksa berada di depan pasien. Selanjutnya Pak bisa didongakkan sedikit kepalanya, agak dinaikkan. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya di sini kita inspeksi area kelenjar tiroid pasien, apakah simetris kanan dan juga kiri. Pak bisa melakukan gerakan menelan Pak. Baik, saat pasien menelan, kita lihat bagaimana simetris kanan dan juga kiri.
Juga kita lihat apakah adanya kelainan pada kelenjar tiroid seperti pembesaran, apakah adanya pulsasi pada kelenjar tiroid, dan juga lihat apakah adanya tanda-tanda peradangan. Baik, pada saat inspeksi ditemukan ada tanda-tanda kelainan. Selanjutnya di sini saya akan melakukan palpasi, di mana palpasi pemeriksa berada di belakang pasien, meraba dari kelenjar tiroid. Di sini saya akan meletakkan tangan saya di kelenjar tiroid pasien. Baik, selanjutnya di sini kita minta pasien melakukan gerakan menelan. Gimana bisa menelan, Pak? Baik, kita saat pasien menelan kita identifikasi apakah adanya trill, bagaimana ukuran, konsistensi, dan juga bagaimana kontur permukaan dari kelenjar tiroid. Ini kita melihat apakah adanya nodul atau tidak pada kelenjar tiroid. Rasakan juga apakah adanya pulsasi ataupun nyeri tekan. Juga Pak, apakah ada nyeri, Pak? Tidak. Tidak ada, Pak ya. Baik, di sini kita juga raba apakah ada simetris kanan dan juga kiri. Selanjutnya di sini untuk meraba pembesaran kita dapat melakukan dengan cara misalnya kita memeriksa area kiri, kita dapat menekan kelenjar tiroid di area kanan dan juga meraba pada area kiri apakah ada pembesaran tiroid pada area tiroid kiri. Baik Pak, apakah ada nyeri Pak? Tidak. Ya, dan saya lakukan juga sebaliknya, kita lakukan penekanan pada area kiri dan juga raba tiroid pada area kanan. Baik, tidak ditemukan ada tanda-tanda pembesaran. Jika Pak, dari tiroid tidak ditemukan ada tanda pembesaran ya Pak ya, dan juga tidak ditemukan adanya nyeri tekan dan juga tidak ditemukan adanya tanda-tanda yang lainnya. Bahkan kita akan melakukan pemeriksaan askulasi pada kelenjar tiroid. Di sini kita meletakkan stetoskop pada area tiroid pasien di kanan dan juga kiri. Di sini kita dengarkan apakah adanya bruit atau tidak. Baik, tidak ditemukan ada tanda suara bruit. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening pada pasien. Sama seperti sebelumnya, kita lakukan inspeksi terlebih dahulu. Pak, bisa didongakkan sedikit lagi kepalanya, Pak. Baik, kita lihat pada kelenjar getah bening pasien apakah adanya tanda-tanda pembesaran yang tampak pada area kelenjar getah bening. Tidak ditemukan tanda-tanda pembesaran. Selanjutnya kita melakukan palpasi pada area kelenjar getah bening pasien. Bapak, saya akan berada di belakang pasien. Bapak bisa dibuka sedikit maskernya, Pak? Terima kasih, Kak. Mohon maaf sebelumnya, Pak, saya memegang dari area kepala Bapak ya, Pak ya. Kalau ada nyeri nanti bisa dikatakan ya, Pak ya. Selanjutnya saya akan meraba dari area submental pasien hingga ke submandibular. Kita raba apakah ada pembesaran atau tidak. Selanjutnya ke area preaurikular. Selanjutnya ke area retroaurikular. Selanjutnya ke area oksipital, ke area bagian cervical. Selanjutnya kita raba di area sekitar sternocleidomastoideus. Selanjutnya kita raba area supraclavikular dan juga area infraclavikular. Baik, tidak ditemukan tanda kelainan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada arteri karotis pasien. Di sini pasien dalam kondisi berbaring terlentang. Kita bisa minta pasien untuk menoleh ke arah kiri. Bapak bisa menoleh ke arah kiri, Pak ya. Pertama kita akan inspeksi dari area kanan terlebih dahulu. Di sini kita inspeksi dari area medial dari otot sternocleidomastoideus pasien pada area kanan. Kita lihat apakah ada denyut atau pulsasi yang berlebihan. Di sini tidak ditemukan adanya pulsasi yang berlebihan. Selanjutnya kita palpasi arteri karotis pada area kanan pasien terlebih dahulu menggunakan dua jari, yaitu jari telunjuk dan juga jari tengah. Di sini kita letakkan tangan kita di sepertiga bawah dari leher kanan pasien. Di sini kita raba pada area sepertiga bawah sisi kanan. Baik. Selanjutnya di sini lakukan auskultasi pada arteri karotis kanan. Apakah adanya fluid atau tidak? Baik, tidak ditemukan tanda kelainan. Selanjutnya lakukan di sebelah kiri dengan cara yang sama juga. Bapak bisa menoleh ke kanan sekarang, Pak. Baik, di sini kita inspeksi juga. Kita lihat dari area sternocleidomastoideus kiri. Kita lihat apakah adanya pulsasi yang berlebihan juga. Selanjutnya kita lakukan, di sini tidak ditemukan adanya pulsasi yang berlebihan. Kita lakukan kembali palpasi menggunakan dua jari tadi dari sepertiga leher di area kiri.
Selanjutnya, dilakukan auskultasi pada arteri karotis kiri. Baik, tidak ditemukan tanda-tanda kelainan. Baik Bapak, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan ya Pak ya. Apakah Bapak ada pertanyaan? Ada. Nggak ada ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga lekas sembuh ya Pak. Makasih dok.